Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi steril, yaitu sediaan steril farmasi adalah sediaan farmasi yang memenuhi syarat bebas dari mikroorganisme. Di samping syaratnya itu ada syarat fisika dan kimia. Jadi ada beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu steril sediaan steril adalah bebas dari mikroorganisme, dan steril adalah metode yang mendapatkan kondisi lebih dari steril. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk sediaan farmasi steril. Pertama itu ada bentuk cair, misalnya larutan steril, emulsi steril, suspensi steril, dan tetes mata. Kemudian yang kedua ada bentuk semi padat, misalnya salep mata steril. Yang ketiga bentuk padat, misalnya serbuk kering steril dan implan. Sediaan farmasi steril dapat digunakan secara topikal, misal salep mata yang pada umumnya diberikan dengan cara disuntikan atau diinjeksikan ke dalam atau melalui kulit atau mukosa. Pemberian dengan diinjeksikan disebut juga dengan pemberian secara parenteral. Faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan sterilisasi yaitu kelembapan, konsentrasi gas, suhu, dan distribusi gas. Dalam pengesterilan, penghancuran bakteri tergantung pada adanya kelembapan gas dan suhu dalam bahan pengemas. Penetrasi melalui bahan pengemas pada pengemas pertama atau kedua. Selanjutnya ada cara-cara steril. Cara-cara steril ini ternyata banyak banget pilihannya, dan yang paling penting itu kita harus tahu bagaimana produk tersebut itu sudah mempunyai bahwa produk itu tuh steril buat pasien. Jadi di sini saya akan menyebutkan dua cara steril, yaitu dengan steril akhir dan cara aseptik. Yang pertama yaitu saya akan jelaskan tentang steril akhir. Dengan metode ini menurut PDA Technical Monograph dibagi menjadi dua, yaitu overkill method adalah metode sterilisasi menggunakan pemanasan uap pada 121 derajat Celcius dalam 15 menit. Metode ini digunakan untuk bahan yang tahan panas seperti zat anorganik, dan pilihan utama karena kelebihannya itu efisien. Yang pertama, cepat dan aman. Ada yang kedua, yaitu metode sterilisasi Bioburden-Sterilization dengan memerlukan monitoring ketat dan terkontrol terhadap beban mikroba sekecil mungkin di beberapa lokasi jalur produksi sebelum menjalankan proses sterilisasi lanjutan dengan tingkat SLA, yaitu Sterility Assurance Level 10 pangkat 6. Metode yang digunakan ini untuk bahan dapat mengalami degradasi kandungan bila dipanaskan terlalu tinggi seperti zat organik. Cara sterilisasi yang dipilih tergantung pada bahan zat aktif, pelarut, dan bahan kemas yang digunakan. Yang kedua ada aseptic processing. Nah, aseptic processing ini adalah metode pembuatan produk steril menggunakan saringan dengan filter khusus untuk bahan obat steril yang diformulasikan dan diisikan dalam kontainer steril dalam lingkungan terkontrol. Suplai udara, material, peralatan, dan petugas telah terkontrol sedemikian rupa sehingga kontaminasi mikroba tetap berada pada level yang dapat diterima dalam clean zone. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara sterilisasi fisika. Nah, ini tuh terbagi menjadi 3 ya. Ada menggunakan panas atau thermal, yang kedua itu menggunakan radiasi, dan yang ketiga itu menggunakan penyaringan atau filtrasi. Kita bahas yang menggunakan panas atau thermal. Nah, ternyata dibagi lagi menjadi 2, yaitu panas basah dan panas kering. Kita bahas yang panas basah. Panas basah di sini menggunakan basah dan ada uap airnya. Terus lembab keadaannya itu. Prinsipnya itu adalah terjadi koagulasi dan denaturasi protein. Karena tanpa air tentu membutuhkan energi yang lebih banyak. Cara atau step yang dilakukan untuk
melaksanakan metode panas basa ini, yang pertama itu ada rendam dalam air mendidih. Biasanya itu merendam vaksin di suhu 55 derajat dan 60 derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu ada pemanasan dan bakterisida, dan yang ketiga itu adalah pemanasan dengan uap air yang jenuh dan bertekanan tinggi atau dengan menggunakan autoclave. Sekarang kita bahas metode yang kedua, yaitu panas kering. Nah, panas kering ini digunakan untuk mensterilisasi sediaan yang tahan terhadap panas. Contohnya gelas, logam, minyak, dan lemak. Suhu yang digunakan dalam metode ini yaitu 160 derajat Celcius atau lebih. Nah, di sini cara untuk melakukan metode ini yaitu bisa dengan dua cara, yaitu dibakar langsung di atas api atau menggunakan alat seperti oven, seperti balok pemanas, dan radiofrekuensi. Autoclave ini biasa digunakan untuk mensterilisasi sediaan injeksi suspensi pada suhu 120 derajat Celcius dan baju operasi pada suhu 134 derajat Celcius selama 3 menit. Tadi kan sudah disinggung tentang autoclave. Nah, kelebihan dan kekurangan dari autoclave itu, kelebihannya itu aktif dalam membunuh. Terus kemudian mampu membunuh semua jenis mikroba, sederhana dan cepat. Waktunya itu kurang lebih hanya 15 menit dan dalam suhu 120 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Kekurangan dari autoclave yaitu tidak diperuntukkan untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap panas. Kemudian udara itu harus dihilangkan karena dapat mengganggu difusi dalam uap air. Yang disebutkan tadi, yang paling umum dan sering digunakan dalam membasmi mikroorganisme yaitu sinar UV, sinar gamma, dan sinar X. Sinar yang digunakan yaitu sinar alfa, sinar beta, neutron, dan proton. Nah, yang sering digunakan itu adalah sinar gamma dan beta. Sterilisasi secara fisika yang terakhir yaitu menggunakan filtrasi atau penyaringan. Nah, tujuan dari sterilisasi ini yaitu untuk menghilangkan mikroba dari sediaan sekaligus menjaga stabilitas sediaan. Filtrasi atau filtrat yang digunakan itu berukuran pori-porinya itu maksimal 400 nanometer, dan yang sering kali digunakan atau yang biasa digunakan itu berukuran hanya 0,22 mikrometer. Contoh alat yang digunakan dalam sterilisasi ini yaitu Sage filter, filter kaca, dan filter membran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sterilisasi secara kimia. Pertama, sterilisasi dengan gas. Sterilisasi dengan gas merupakan pilihan lain yang digunakan untuk sterilisasi alat yang sensitif terhadap kulit. Kemudian yang kedua ada sterilisasi dengan penambahan bahan kimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sediaan steril. Yang pertama itu bebas kontaminasi virogenik, dendotoksin. Yang kedua ada bebas partikulat. Yang ketiga stabil secara fisika, kimia, mikrobiologi, isotonis, dan isohidris. Sterilisasi ruangan, ada tahap proses untuk mendapatkan ruangan produksi steril bisa dilakukan dengan cara yang pertama ada bersihkan lantai, dinding, dan langit-langit dari debu dan kotoran. Hampir seluruh benda-benda yang disterilkan harus secara fisik bersih terlebih dahulu sebelum proses standar sterilisasi dilakukan. Kontaminasi mikroba pada dasarnya dihilangkan melalui pembersih dengan menggunakan deterjen dan air, atau dihancurkan dengan cara sterilisasi atau desinfektasi. Pembersihan dilanjutkan dengan pengeringan terhadap permukaan hampir dapat dinyatakan efektif sebagaimana halnya jika menggunakan desinfektan. C ada glutaraldehid, D ada hidrogen peroksida, E ada formaldehid, F ada fenol, dan yang terakhir ada campuran kloroksidin dan setrimid. Yang ketiga, bersihkan udara dengan alat fogging atau pengasapan yang mengandung cairan airborne disinfectant of surface.
Yang keempat, sinari ruangan dengan ultraviolet selama 24 jam. Dan yang terakhir, ruangan ditutup dan dialiri udara yang telah bebas mikroorganisme sehingga didapatkan clean area untuk produksi steril.